yang memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, kondisinya adalah masyarakat sangat alergi dengan Pancasila sampai mau dirubah ideologi Pancasila ini. Aturan di sekolah yang sudah ditetapkan tidak aneh-aneh, ya, apalagi konsumsi miras, obat-obatan tanpa resep, narkoba dikeluarkan, tidak akan ada lagi yang menerima sekolah yang lain, ya. With each sip from your lips, you're kissing me dizzy. I fight for composure, but what fun would that be? The punks and the peasants who dared to impress me, singing desperate daydreams so they could undress me. Completely when I feel like you could love me. Tomorrow forget me. Tonight will you let me give you all of my heart, all of my heart. Sebutkan nama, asal sekolah, dan gugus. Ya, sudah siap? Sudah siap ya? Ya, kita tunggu karena bapak-bapak dari Koramil ini adalah pengayom masyarakat. Wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Tepuk tangan dulu. Nah, berarti kalian belum kompak. Kalau udah kompak tuh tidak ada satupun suara yang gitu kan? Tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubi mu'minin wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Halu, yang saya hormati para guru, yang saya hormati kakak-kakak OSIS, yang saya hormati pembina dan lain sebagainya. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah memberikan kepada kita kesempatan, telah memberikan kepada kita untuk bertemu di sini, yaitu melaksanakan silaturahmi secara bersama-sama di sini dalam rangka pembelajaran, pembiasaan. Karena kalian nanti sekarang udah naik taraf dari SMP menjadi SMA, berarti mindset kalian sudah siap dirubah. Salawat dan salam semoga tersurat atas baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in. Mudah-mudahan kita yang selalu istiqomah ketika ajaran beliau, kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya memberikan materi wawasan kebangsaan, saya akan memperkenalkan dulu. Karena kalau kita nggak kenal maka nggak. Nanti kalau di jalan kita akan tegur sapa, itu wajib ya, karena kita umat Islam itu diwajibkan untuk tegur sapa. Saya dulu alumni asli SMA Gunung Halu 2001. 2001 belum ya, saya sudah sekolah di sini. Saya dari tentara 2003 ditugaskan di Papua selama 15 tahun. Lumayan pengalaman. Setelah itu saya pindah ke sini 2019. Alhamdulillah lulusan SMA Negeri Gunung Halu itu udah banyak yang jadi guru, ada yang jadi TNI juga, ada yang jadi dokter, ada yang dokter kan, dan sebagainya. Ini, Anda sebagai penerus ke depan, Anda ini adalah aset-aset bangsa, betul nggak? Tongkat kepemimpinan kita nanti ke depan itu kira-kira siapa? Anda yang di depan saya ini. Orang luar negeri pun masih menghargai Pancasila, apalagi kita yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tentang wawasan kebangsaan atau bela negara. Ruang lingkup yang saya sajikan di sini adalah pendahuluan perlunya wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang ketiga, kebangkitan nasional. Yang keempat, 4 pilar konsensus kebangsaan.
Yang kelima, etika dalam pergaulan. Yang kelima, penutup. Lanjutkan. Ya, tema mewujudkan Binter Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang adaptif melalui kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan guna membentuk masyarakat yang berkarakter dan kewawasan kebangsaan. Ini yang susah itu adalah membentuk masyarakat yang berkarakter, punya moral. Kalian punya ilmu, kalau moral tidak ada, kira-kira hebat nggak? Berarti yang pertama adalah akhlak sesuai hadis Nabi. Siapa yang tahu hadis Nabi masalah akhlak? Ada yang tahu? Angkat tangan. Innama buistu liutamima makarimah akhlak. Jadi yang pertama kali diperbaiki manusia adalah akhlak manusia. Kalau akhlak manusia tidak diperbaiki, dia mau pintar sebagai profesor, jadi dokter, jadi apapun, kalau akhlaknya jelek, kira-kira bagus nggak dipandang? Itu yang pertama yang Anda harus perbaiki adalah akhlak, yaitu masyarakat yang berkarakter. Pembinaan wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk membina dan membentuk komponen masyarakat Indonesia berkepribadian, harus punya kepribadian. Kemudian dilanjut berakhlak mulia. Tadi saya bilang kan, akhlak mulia. Disiplin. Anda melaksanakan masuk MPLS di sini, Anda dilaksanakan ada MPLS selama 3 hari. Itu salah satu untuk mewujudkan disiplin dan kebersamaan, terampil berjiwa kesatria serta memiliki rasa cinta tanah air yang berlandaskan kebinekaan tunggal ika dengan semangat bela negara guna mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu berdaulat adil dan makmur. Dan di sini saya akan sisipkan sedikit paparan tentang program unggulan bidang teritorial khususnya di Angkatan Darat yang sekarang sudah dinikmati oleh warga negara kesatuan Republik Indonesia atau masyarakat yang ada di Indonesia. Itu ada 5 program unggulan pimpinan kami, Kepala Staf Angkatan Darat. Ini ada program-program unggulan yang beliau laksanakan. Yang pertama adalah TNI Manunggal dengan air. Sekarang ini cuaca sudah mulai panas, air sudah mulai berkurang. Kami Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat itu mempunyai unggulan, yaitu salah satu aja TNI Manunggal dengan air. Para babinsa itu disebar di seluruh Indonesia di desa-desa supaya para petani itu bisa bertani. Kenapa? Kalau pangan tidak ada, untuk menghancurkan suatu negara itu hancurkan adalah apanya coba? Pangannya saja pasti hancur suatu negara, pasti kekaruan. Seperti di Afrika dan lain sebagainya. Mereka hancurkan tentang pangannya, makanannya, tidak dikasih makan. Kira-kira kelaparan nggak? Kita nggak dikasih makan 1 minggu aja. Contohnya Gunung Halu ini, nggak ada pangan, nggak ada petani yang menanam padi dan lain sebagainya. Apakah kelaparan nggak di sini? Nggak ada pasokan. Akan aman nggak Gunung Halu ini? Tidak. Nah, itu yang paling penting adalah ketahanan pangan di sini. Makanya Bapak Kasat, supaya kita semua tetap bisa bertani dan sebagainya, kita mempunyai pengalaman yaitu TNI Manunggal dengan air. Yang penting ada sumbernya, air angkat ke tempat yang kering. Kemudian lanjut ketahanan pangan, tadi sudah saya bahas. Babinsa sekarang disebar di seluruh Indonesia, ada MOU dengan Kementerian Pertanian supaya pangan ini terus berjalan. Negara Indonesia atau masyarakat Indonesia terus bisa makan. Makanya kita ada ketahanan pangan. Jangan menyepelekan petani. Wah, sama tukang macul, jangan disepelekan. Kita harus beri penghargaan sama mereka sebagai para petani. Kalian kan bisa dapat beras dari siapa? Ada di sini orang tuanya petani sama dengan saya, ada. Nah itu, ya harus kita hargai mereka. Keringat mereka macul tiap hari menyangkul dan lain sebagainya. Ya, itu. Kemudian 3, bersatu dengan alam dan membersihkan lingkungan. Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada negara yang berdasarkan Pancasila. Jadi intinya, ya kita itu harus cinta tanah air itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini Pancasila ini. Sekarang Pancasila sudah diobok-obok untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian nilai yang dikembangkan dalam bernegara. Yang pertama adalah harus cinta tanah air. Kita harus bangga dengan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu cinta tanah air. Itu kita harus bangga dengan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah sadar. Kita harus sadar berbangsa dan kita harus tetap sadar. Oh, saya ini warga negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti kita ini punya negara kita ini dulu para pahlawan kita, Pak Karno dan lain sebagainya untuk memproklamirkan kebangsaan itu kan sangat luar biasa.
mereka itu keringat darah dan lain sebagainya. Kita ini hanya mengisi, ya, hanya mengisi, tidak lebih, hanya mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan tersebut. Kemudian harus yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi kita apa? Ada yang tahu nggak? Ideologi negara Indonesia apa? Nah, itu Pancasila. Harus yakin, ya, sebagai ideologi negara. Sekarang Pancasila sudah diobok-obok, pengen dirubah dengan apa? Itu salah, ya? Kemudian rela berkorban untuk berbangsa dan bernegara. Kita harus rela berkorban. Contohnya, nanti adik-adik ke depan sudah menjadi kehidupan di masyarakat. Oh, kita harus rela berkorban untuk pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Jangan mementingkan kepentingan pribadi. Yang kita harus pentingkan adalah kepentingan umum. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Kondisi saat ini, ya, masyarakat sangat alergi dengan Pancasila. Sampai-sampai mau dirubah ideologi Pancasila ini. Sekarang Pancasila mati suri. Yang kedua, udah mulai mati suri dalam artian karena tidak bangganya dengan adanya Pancasila, ya, bangsa Indonesia ini. Kemudian terjadi kerusuhan di mana-mana. Ini ada contohnya. Ada papanya, contohnya jelas di sini, ya, kerusuhan, kekerasan dan sebagainya. Kemudian lunturnya jiwa nasionalisme. Di sini kan ada gambar-gambar contohnya itu. Anak sekolah sampai pakai narkoba dan sebagainya di situ. Itu nggak diharapkan oleh bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya lunturnya jiwa nasionalisme, moralitas bangsa mulai menurun. Di situ ada KKN, pornografi, ya, dan sebagainya. Anda yang cewek, ya, saya berpesan, jangan sampai kehormatan Anda berikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang sudah mulai beredar obat-obat yang diserupakan dengan jajanan. Padahal itu ada isinya narkoba. Jangan sampai deh. Kalau orang sudah ketagihan masalah narkoba, dia akan berlanjut. Habis itu dia bagaimana caranya mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Awalnya dikasih sama temannya gratis. Setelah itu lama-lama ketagihan, baru dia pecandu. Setelah menjadi pecandu susah, harus rehabilitasi. Rehabilitasi itu mahal bayarnya. Apakah orang kita mampu? Karena anaknya kena narkoba. Jangan sampai itu. Maka titip dari situ. Gak usah pakai rudal, gak usah pakai apa. Hancurkan aja ekonominya. Tadi saya sudah bilang, tahan pangan. Hancurkan ekonominya, pasti suatu negara itu kan hancur semua. Ekonominya aja. Ya, gak usah pakai pesawat tempur, gak usah pakai tank, gak usah. Untuk menghancurkan. Makanya sekarang mereka yang ahli-ahli IT di luar sana itu menghancurkan negara kita itu udah masuk proxy war, kata Bapak Dr. Mandi. Kemudian nilai dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama dengan nilai, ada nilainya wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Suatu penghargaan bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha. Kemudian tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kira-kira kalau kita dikekang oleh suatu negara aman nggak? Enak nggak? Nyaman nggak? Yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu. Kemudian yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi kedaulatan rakyat. Demokrasi kemarin sudah kita laksanakan. Kasih kita itu harus demokrasi, sekarang kan sudah bebas, ya, mengutarakan pendapat di medsos dan sebagainya. Wah, ini gini, sekarang udah begitu. Tetapi ingat, ada batasannya. Jangan sampai kita kebablasan. Sekarang ada undang-undang IT. Ingat, ya, karena jarimu itu bisa membunuhmu. Jarimu bisa membunuhmu dengan HP-mu. Kamu komen siapa nggak enak di hatinya ke kepolisian, maka kami akan membunuh kamu juga. Makanya ingat, jarimu bisa membunuhmu kalau kamu tidak hati-hati, tidak bijak menggunakan medsos. Itu sebenarnya tujuannya itu banyak kehebatannya. Pertama untuk ajar silaturahmi, tetapi bukan untuk ajar membenci satu sama lain. Ya, jangan ngerti ada yang jangan berani dulu, yang penting salah itu nomor dua, tetapi yang penting berani dulu. Berdiri. Biar tidak pegel. Siapa tidak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih semangatnya. Ya. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Tepuk tangan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Seman 1 Gunung Lalu, yang kami hormati jajaran para guru, staf, kita doakan guru kita semoga diberikan umur panjang, diberikan kesehatan dari batin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita keluar dari sekolah Seman 1 Gunung Lalu ini ya karena sudah merasa lebih dari guru-guru kita, status sosialnya mungkin tidak jadi pejabat, tentara, polisi, ya, pengawas mungkin. Ada bahasa ketemu sama guru kita itu, baik guru TK, SD, SMP, SMA, itu urut guru orang. Doraka, kasih, doraka mau manfaat ilmunya. Guru tetap guru, dunia akhirat, ya. Itu urut guru orang bola, mau manfaat ilmunya. Doraka, guru orang tetap guru orang. Sampurkeun sasalaman suntangan ulai isin adik-adik para siswa-siswi yang baru masuk Seman 1 Gunung Lalu, baru bergabung, selamat datang. Semoga Seman 1 Gunung Lalu ini bisa mengantarkan adik-adik semua untuk menempuh cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Itu semua tergantung adik-adik, tergantung kalian. Kalau mau mengikuti aturan di sekolah yang sudah ditetapkan, tidak aneh-aneh, ya, apalagi konsumsi miras, obat-obatan tanpa resep, narkoba dikeluarkan. Tidak akan ada lagi yang menerima sekolah yang lain, ya. Naudzubillah, putus harapan orang tua. Jangan sampai salah pergaulan. Nama Asep Tajudin Hasan, berangkat sama 101 dengan Pak Ali, rumah di Babakan. Kalau mau silaturahmi silahkan, apalagi yang mau minat mendaftar tentara, bergabung dengan kami, baik yang siswa-siswi, silakan dari sekarang bina fisik, jaga kesehatan, jangan malas olahraga, jangan malas gosok gigi, nanti gigi bolong gak lulus, banyak nanti hambatan kalau kita ada kekurangan. Dari sekarang hanya jaga kesehatan, bina fisik, jangan sungkan-sungkan, kalau ketemu dimanapun panggil Pak Asep, makanya pada amang ke bumi, maka ke kantor, maka ulah asa-asa kan tenan anu bade daftar tentara kedati ayeuna sering-sering tepang sama tentara supados dia pas tes jeung ngegedeg disentakan kan, diuji mental, ya, diuji fisik, diuji kesabaran dari mulai daftar. Kalau kita jarang-jarang ketemu tentara yang mau daftar polisi, mungkin silaturahminya ke polsek gitu kan, nanti dibina sama anggota Koramil. Kami senang adik-adik kalau ada yang datang ke Koramil maupun ke rumah, Pak Aldi badai nyampian daftar, luar biasa senang hati kami. Berarti bakal ada penerus kami gitu kan di Gunung Lalu ini khususnya. Kami udah bakal pensiun adik-adik, ya. Ya, kita kasih gambaran besar aja ya, wawasan kebangsaan. Kenapa kita harus mengetahui atau belajar wawasan kebangsaan? Kenapa adik-adik? Kenapa? Ya, supaya lebih cinta kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya tumbuh rasa nasionalisme kita. Jangan malas upacara tiap hari Senin, ya. Harus menghormati tambang lambang negara kita, diantaranya bendera merah putih, nyawa taruhannya. Orang-orang tua kita dulu, para pahlawan, mau menaikkan bendera merah putih itu, ya, yaitu tadi supaya lebih cinta kepada tanah air, ya. Belajar wawasan kebangsaan itu sama halnya dengan MPLS ini juga dikenalkan dulu, ya, lingkungan sekolah, supaya lebih cinta kepada SMA, supaya lebih cinta kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Diantaranya adik-adik harus mengetahui sejarah, ya. Sejarah bangsa ini panjang sampai kita bisa merasakan kemerdekaan seperti ini. Tinggal enaknya gitu, ya, betul. Jangan sampai kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang negatif, ya. Kenapa dulu sampai lama dijajah?
oleh bangsa lain, antaranya oleh Belanda yang kita tahu mungkin sosial sejarah sampai 350 tahun. Kenapa? Zamannya ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Yang tahu? Zamannya Bung Tomo, ya, tahun 20 Mei 1998. Lanjut lagi itu apa perintisnya, gitu kan? Lanjutnya dikuatkan oleh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Apa isi Sumpah Pemuda apa? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya itulah simpelnya ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, itulah yang mempersatukan kita. Begitu juga adik-adik sudah masuk, ya kan, sudah jadi keluarga besar Seman 1 Gunung Halu ini tidak boleh membawa status sosial. Aing anak pejabat, aing anak tentara, anak polisi, ya, sangeunana kabarur, ngabuli, jangan sampai. Di sini kita sama tujuan belajar. Aing masih SMP elit itu, SMP favorit tadinya. Ulah adu juga aya emutan gitu kasep belisnya. Nah, itulah mungkin salah satu tujuan kegiatan ini untuk mempersatukan pikiran kita, hati kita, ya, misi visi kita untuk mengangkat harkat derajat martabat Seman 1 Gunung Halu dengan prestasi-prestasi. Ya, tunjukkan nanti kalau sudah mulai aktif.